Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 28. Kenangan Sally di kamar itu. Halwa tersentak tubuhnya sampai berdiri, saking kagetnya, dengan lampu blitz yang ditimbulkan HP Cakar. Sejenak ia termenung. Buat apa Cakar memotretnya? Pasti untuk bahan bercandaannya. Mas, kenapa ambil foto aku? Tanya Halwa, memerah wajahnya. Aku spontan, karena melihat kamu menatap bengong ke arahku. Coba lihat hasil fotonya. Kamu seperti ingin on, jawab Cakar. Halwa sungguh-sungguh malu saat Cakar memperlihatkan fotonya dan yang berhasil diambilnya tadi. Tapi Halwa kurang paham dengan penjelasan Cakar tadi. Sedang ingin on, maksudnya apa? Pikirnya dalam hati. Hapus mas, wajah aku jelek. Pinta Halwa merendah. Cakar tersenyum sekilas, lalu segera menghapus foto Halwa yang tadi diambilnya. Sekarang aku urut dada sampai perut, lanjut Halwa. Sejenak ia merapikan dulu rambutnya yang terurai kemana-mana. Digulung, lalu diangkatnya tinggi dan digelung di sana. Leher Halwa terlihat jenjang dan seksi jika diperhatikan. Sekilas, Cakar menatap ke arah leher Halwa, lalu menelan ludah. Halwa mempersiapkan bawang ungu yang sisa sebelahnya tadi. Lalu ia campur dengan minyak zaitun. Halwa memulai aksinya mengurut dada Cakar seperti punggungnya tadi. Cakar merasakan urutan maupun pijatan Halwa, seperti sudah terarah dan tahu susunan saraf atau otot-ototnya. Sangat mengena dan terasa tepat sasaran. Seperti saat Halwa memijat belikat. Di titik itu, Cakar merasakan pijatan Halwa sangat enak. Dan sepertinya dia ingin merasakan lagi pijatan di sana. Kenapa arahnya mesti sama seperti di punggung tadi? Apakah memang kamu secinta itu sama aku? Celetuk Cakar, membuat Halwa menghentikan gerakannya seketika. Maksudnya mas? Herannya. Urutan tangan kamu, kalau aku rasakan sejak di punggung tadi dan di dada sepertinya membentuk lambang hati. Apakah kamu sedang mengungkapkan rasa cinta kamu lewat sebuah pijatan? Tanya Cakar, begitu percaya diri. Sontak, Halwa terbelalak, meskipun tidak sampai melotot. Pipi Halwa memerah, meskipun bukan itu maknanya dari urutan tangan yang membentuk lambang hati atau enceng itu. Bukan seperti itu, Mas. Tapi di salon tempat aku bekerja, seluruh terapis diajarkan cara mengurutnya seperti itu. Mengurutnya dengan ujung jari jempol, kiri dan kanan, dari tengah lalu ditarik ke atas. Lalu putar setengah lingkaran ke sisi kanan dan kiri, dan kembali berakhir di tengah, sehingga membentuk lambang hati. Tujuannya supaya peredaran darah sekitar area sana lancar dan tidak berkumpul dalam satu tempat. Jelas Halwa menepis tudingan miring Cakar yang tadi dengan percaya dirinya menuduh Halwa secinta itu padanya, sampai mengurut saja berbentuk hati. Oh iya, cepiknya. Halwa mengangguk, lalu melanjutkan kembali mengurut dada Cakar, sampai berpindah ke arah perut. Di area sini, Halwa sedikit malu dan takut, karena Cakar sejak tadi menatapnya membuat wajahnya memerah. Sudah mas, ujar Halwa, setelah merasakan ada sinyal bahaya di daerah dekat perut. Kenapa? Di sana sebentar. Tidak lama seperti di dada dan punggung, tanyanya, tanpa ada jawaban dari Halwa. Halwa malu, dia tidak berani menatap Cakar. Sekarang, Mas Cakar bisa beristirahat, ucap Halwa, mengalihkan perhatian Cakar lalu menyelimuti tubuh Cakar. Halwa berdiri dan bangkit. Dia harus mengerjakan pekerjaan rumah setelah ini. Mumpung hari ini dia tidak bekerja. Halwa, jangan pergi jauh, cegah Cakar. Tidak mas, aku mau ke bawah. Sebentar,
Mau mencuci baju sedikit, ujarnya. Seraya menatap sejenak ke arah suaminya. Cakar mengangguk, memberi persetujuan. Setelahnya, Halwa pergi dari kamar itu dan menuruni tangga. Pekerjaan rumah ini tidak terlalu banyak. Cucian saja sebetulnya hanya beberapa lembar baju saja. Sehingga dengan cepat Halwa bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Setelah merasa lelah, Halwa baru sarapan dan mengisi perutnya yang kosong. Halwa meraba perutnya yang kenyang, lalu membawa piring kosongnya ke dalam wastafel. Seandainya di dalam perut ini sudah ada terisi jabang bayi, mungkin Mas Cakar bisa mencintai aku. Harapnya tiba-tiba saja teringat kehamilan. Beberapa bulan ini, sejak acara persit itu, Cakar tidak menyuruhnya lagi meminum pil KB. Tapi hampir 4 bulan kemudian, Halwa belum memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Biarkan saja, sehadirnya saja. Lagi pula aku masih muda. Hiburnya kemudian seraya memutuskan akan duduk diam di beranda loteng. Seraya menunggu Cakar di sana. Takutnya memanggil. Di atas loteng, Halwa tidak langsung menuju beranda. Dirinya sejenak berdiri mengamati pintu kamar yang satunya lagi, yang belum pernah dimasukinya. Bahkan, yang lebih membuatnya penasaran, Cakar pernah bilang kalau di kamar itu masih banyak baju-baju bekas mantan almarhumah istrinya Sally. Halwa memutuskan untuk ke sana dan melangkahkan kaki perlahan menuju kamar itu, tepat di depan pintu. Sejenak ia berhenti dan menatap pintu. Pintu itu dikunci, tapi kuncinya menggantung di lubang kunci. Halwa memutar kunci itu 2 kali, lalu pintu itu terbuka. Halwa memasuki kamar itu. Sepertinya lampu kamar ini terus menyala. Ia mencoba mematikan lampu dan menuju saklar. Setelah dibuka, lampu mati. Halwa segera menuju jendela yang gordennya masih tertutup. Lalu dibukanya. Seketika, sinar matahari pagi itu menerangi dan masuk menembus kaca. Supaya lebih segar, Halwa membuka jendela itu. Hawanya terasa segar seketika itu. Banyak rasa ingin tahu di dalam kamar itu, dari mulai lemari dan seluruh ruangan. Halwa melangkah menuju lemari. Banyak baju dan dress memenuhi lemari itu. Sepertinya gaun yang dimaksud milik almarhumah istri Cakar memang di lemari itu. Gaunnya masih bagus-bagus dan lumayan mahal. Sepertinya Sally memang modis juga. Di samping gaun-gaun yang digantung pakai hanger, ada juga seragam kerja Sally tergantung di sana. Seragam PDH, PDL, serta seragam persit. Lengkap dengan atribut, lencana juga papan nama. Sally Marcelia, nama yang cantik. Dia juga ada sebuah tas, seperti tas saat berpendidikan Bintara, yang di luarnya terdapat foto Sally ukuran 3x4. Sally sangat cantik, dengan rambut sebahu, dan senyum mengembang. Di kanan bibir bawahnya ada tahi lalat tipis, menambah kesan cantiknya Sally. Cinta pertamaku sampai kemati. Ada tulisannya di dinding lemari itu. Tentunya, itu ditujukan untuk Sally. Halwa meraih tas itu dan melihat isi di dalamnya. Di dalamnya berupa berkas-berkas usang, bekas latihan psikotes Sally dahulu. Semua masih tersimpan di sana. Dalam benak Halwa bertanya, buat apa berkas itu masih disimpannya di tas itu? Halwa kini menuju laci lemari. Dalam laci lemari, Halwa menemukan banyak foto Sally dan Cakar, berbagai pose. Bahkan, foto itu sepertinya memori saat pertama kali menikah, bulan madu, dan banyak lagi foto jalan-jalan antara Sally dan Cakar. Didokumentasikan di sana. Happy wedding, my first love, until death. Lagi-lagi kalimat itu lagi ada di setiap momen foto. Bahkan, ada yang membuat Halwa iri, yaitu foto-foto ciuman Cakar dan Sally yang romantis. Hah? Halwa menghela nafasnya dalam. Sesak dadanya kini seakan dalam. Padahal Sally sudah tiada.
Lantas, kenapa dia harus bersedih atau cemburu? Bukan itu yang membuat sesak dada Halwa. Namun, perlakuan Cakar padanya dan Sally yang jauh bagai langit dan bumi membuat dia begitu sesak. Belum lagi penemuan lain di laci itu. Sepasang cincin kawin yang tertulis nama Cakar dan Sally masih tersimpan rapi di sebuah kotak perhiasan. Kesimpulannya, Cakar memang belum bisa move on dari Sally. Halwa, Halwa, teriakan Cakar membuyarkan kesedihan Halwa di dalam kamar sana. Halwa segera menutup lemari itu, lalu berjalan dan keluar dari kamar itu, yang penuh dengan kenangan Sally. Halwa tiba di dalam kamar. Halwa, kamu dari mana? Aku ingin dipijat lagi sambil tidur. Pintanya sangat manja. Halwa berjalan mendekat dengan senyum, dipaksakan. Lalu ia duduk di tepi ranjang, merubah posisi tubuh Cakar supaya tengkurap. Padahal hati Halwa sedang sedih. Ingin dia menyendiri dan menangis di tempat sepi, demi menumpahkan rasa sesak di dadanya. Cakar masih menyimpan foto-foto Sally, termasuk foto pengantinnya. Berbanding terbalik dengan foto pengantinnya, belum dipasang di media sosial saja. Cakar sudah melarangnya, dan jangan dipajang. Bersambung.